atau dalam segmen biologi. Pada episode sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pengertian dan komponen dari ekosistem, pengertian secara umum dan para ahli. Lalu juga kita juga membahas komponen ekosistem seperti komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari ekosistem, yaitu ekosistem air, atau bahasa kerennya ekosistem akuatik. Ya, apakah kalian masih ingat apa itu ekosistem air atau akuatik? Lalu dibagi beberapa macam kah ekosistem air? Jika kalian lupa dan penasaran ingin mengetahuinya, simak terus ya tayangan video ini. Ekosistem akuatik atau air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain yaitu variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Yang berikutnya adalah ekosistem air laut. Habitat laut atau oceanic ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion C-elemen mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termokline. Berikutnya, ekosistem air yang ketiga adalah ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ekosistem air berikutnya yang keempat adalah ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescaprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Ekosistem air berikutnya adalah ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air.
Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti ikan kucing, gurami, kura-kura, ular, dan buaya. Ekosistem berikutnya adalah ekosistem terumbu karang. Terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai hewan invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Berikutnya, ekosistem air yang ketujuh adalah ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen, terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Ekosistem air yang terakhir adalah ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, seperti halnya rumput di darat. Mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan laut lainnya, seperti alga dan rumput laut, lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara. Sebagai sumber daya hayati, lamun banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, gimana teman-teman penjelasannya dari saya tadi? Apakah hal yang kurang dimengerti? Semoga kalian paham ya. Ya, tidak terasa kita sudah berada di akhir video ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Saksikan terus DMB nah YouTube channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam segmen biologi. Supaya channel ini cepat berkembang, jangan lupa di like video dan subscribe ya, supaya channel ini cepat dapat atensi dan selalu bisa memberikan manfaat bagi teman-teman viewers yang menyaksikannya. Oke, kalau gitu saya pamit untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon.